Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak melepaskan kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami melaksanakan semua aktivitas kami pagi hingga sampai malam nanti, hingga kami boleh melaksanakan semuanya ini Tuhan hanya oleh pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan membekali kita dengan kebenaran firman-Nya yang sanggup menolong, menyertai dan memimpin sepanjang aktivitas kita pagi hingga sampai malam nanti. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu iman yang teguh. Iman yang teguh ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita orang percaya. Tanpa memiliki iman yang teguh, kita akan hidup selalu diwarnai dengan segala keraguan-raguan, diwarnai dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Oleh karena itu, jikalau pagi hari ini Tuhan menginginkan kepada kita agar kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengharapkan, menaruh pengharapan kita, masa depan kita kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Petrus, telah menjadi pelayannya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Di sini Rasul Paulus mengatakan, kita harus bertekun di dalam iman, memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, semua manusia diwarnai dengan satu kehidupan yang penuh dengan masalah, yang diwarnai dengan segala keraguan-raguan, situasi ekonomi, sakit penyakit, virus COVID pandemi yang belum terselesaikan, selalu mewarnai kehidupan manusia dengan rasa takut dan penuh keresahan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, di sini dituliskan, kamu harus bertekun dalam iman, bertekun, selalu berharap di dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang. Jangan kamu digeser dari pengharapan Injil. Kita harus berpegang teguh di dalam pengharapan Injil kita kepada Yesus Kristus yang telah kita dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, yang menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, ya, betapa pentingnya kita bertekun di dalam iman. Kalau iman kita teguh, iman kita pasti kita tidak akan tergoyahkan dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir dengan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan sebagai perisai di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, dengan
iman yang teguh dan tidak tergoncangkan. Bagaimana iman kita? Bagaimana pengharapan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan kita tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang lain yang seringkali kita dengar lewat telinga kita dan mungkin sampai masuk perhatian di hati dan pikiran kita yang dapat menggoncangkan iman kita. Di sini apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, jangan kamu goncang dari pengharapan Injil. Jangan goncang dari pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan Dia yang sudah memberikan masa depan yang penuh pengharapan, keselamatan jiwa. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Karena ada satu kehidupan yang kekal setelah kehidupan kita di dunia yang sifatnya sementara ini. Selanjutnya kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Di sini Rasul Petrus menuliskan, kami makin teguh oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Karena apa? Karena semua itu nyata. Dan bahkan dikatakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap itu selalu memberikan perhatian bagi kita. Karena di tengah-tengah kegelapan yang kita tidak tampak segala sesuatu, jikalau ada pelita sekecil apapun, kita bisa melihat adanya terang, adanya pengharapan yang selalu bersinar di dalam hati kita. Ada sesuatu yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Tuhan itu sangat cinta kepada kita. Tuhan selalu memberikan firman-Nya yang memiliki nilai-nilai yang selalu memberikan keteguhan di dalam hati dan pikiran kita agar kita tidak jatuh. Hidup ini tidak terombang-ambing. Hingga dalam hidup kita memiliki satu keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sekalipun hidup kita penuh dengan kelemahan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tidak perlu selalu hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita selalu hidup di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, berpegang teguh pada Injil. Dan kita selalu bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang 10, di situ dituliskan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Iman yang teguh itu harus didasari lewat doa yang sungguh-sungguh. Tanpa doa kita tidak akan memiliki iman yang teguh. Tingkatkan jam-jam doa kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka imanmu akan tumbuh, imanmu akan teguh. Bahkan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, di situ dituliskan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Kuasa doa itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa doa itu bukan saja memberikan dampak yang sangat positif, tetapi juga memberikan dampak bagi kehidupan iman percaya kita. Memberikan dampak kepada iman kita sehingga kita memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Itulah yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Agar kita boleh hidup senantiasa di dalam satu nuansa yang penuh pengharapan. Karena jikalau kita memiliki iman yang teguh, kita tidak bergerak dengan kekuatan sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa menopang, menolong, dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Makin hari kita makin boleh merasakan satu hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan pengharapan. Karena kita tahu jikalau kita memiliki iman yang teguh, kita hidup tidak berjalan sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita, sanggup menolong kita, sanggup memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, hingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidup penuh dengan sukacita. Tingkatkan jam-jam doa kita. Milikilah iman yang teguh di dalam kehidupan kita, agar kita boleh hidup menjadi orang-orang percaya yang senantiasa boleh berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kasih karunia dan kemurahan-Mu Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami boleh menerima bekal kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat bermanfaat untuk menyertai dan menolong kami di sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti, hingga kami boleh mengerjakan semua apa yang kami kerjakan hanya di dalam kasih dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tolong dan sertai kami, kuatkan hati dan iman kami senantiasa, agar kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang selalu berharap akan kasih, pertolongan, dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.